Badan Pusat Statistik akan merilis data inflasi Indonesia pada periode Maret pada tanggal 1 April 2026. Dan untuk periode Maret 2026, inflasi Indonesia secara tahunan diestimasikan akan mencapai 4,9%. Estimasi peningkatan inflasi Maret 2026 ini mengacu pertimbangan tren harga pada komponen perumahan dan juga makanan. Jika estimasi tersebut terrealisasi, inflasi tahunan pada periode Maret ini akan melewati capaian inflasi tahunan Februari yang mencapai 4,76% dan menjadi yang tertinggi sejak pertengahan 2023. Tingkat inflasi yang persisten di atas rentang sasaran Bank Indonesia ini dikhawatirkan dapat membatasi ruang pelonggaran kebijakan moneter Bank Sentral ke depannya. Pernah nggak sih kalian merasa kalau uang yang kita punya sekarang lebih cepat habis dibandingkan beberapa tahun lalu? Dengan jumlah uang tertentu, kita bisa membeli banyak barang, tetapi sekarang terasa jauh lebih sedikit. Nah, fenomena inilah yang disebut sebagai inflasi. Inflasi bukan hanya sekedar kenaikan harga biasa, tetapi kondisi ekonomi yang bisa mempengaruhi daya beli, kesejahteraan masyarakat, bahkan stabilitas suatu negara. Inflasi adalah kondisi di mana harga barang dan jasa mengalami kenaikan secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Artinya bukan hanya satu atau dua barang saja yang harganya naik, tetapi hampir seluruh barang dan jasa mengalami kenaikan harga. Inflasi biasanya diukur dengan menggunakan indeks harga konsumen atau IHK. Dalam konteks ekonomi makro, inflasi dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan tingkat keparahannya, yaitu inflasi ringan, sedang, berat, dan hyperinflasi. Selain itu, inflasi juga dibedakan berdasarkan penyebabnya, seperti inflasi karena meningkatnya permintaan atau demand pull inflation, serta inflasi akibat kenaikan biaya produksi atau disebut dengan cost push inflation. Masalah utama yang muncul dari inflasi ketika kenaikan harga yang tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan masyarakat. Akibatnya, daya beli masyarakat menurun dan masyarakat menjadi kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Kondisi ini sering kita lihat ketika harga bahan pokok misalnya beras, minyak goreng, atau telur mengalami kenaikan yang signifikan. Masyarakat akhirnya harus mengurangi konsumsi atau mencari alternatif bahan produk lain yang lebih murah. Jika terus terjadi, hal ini bisa menurunkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Inflasi dapat terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama, demand pull inflation, yaitu ketika permintaan masyarakat terhadap barang atau jasa meningkat, tetapi jumlah yang tersedia itu terbatas, sehingga memicu kenaikan harga. Kemudian yang kedua yaitu cost push inflation, yaitu inflasi yang disebabkan oleh biaya produksi, seperti harga bahan baku dan harga bahan bakar yang meningkat. Ketiga, yaitu karena meningkatnya jumlah uang beredar yang beredar di masyarakat. Ketika uang yang beredar terlalu banyak, maka daya beli akan meningkat. Tetapi jika tidak diimbangi dengan produksi yang cukup, maka harga akan naik. Selain itu, faktor eksternal seperti krisis global atau melemahnya nilai tukar mata uang juga dapat memicu terjadinya inflasi. Inflasi memiliki dampak yang cukup luas dalam kehidupan ekonomi. Dampak negatifnya antara lain menurunnya daya beli masyarakat, meningkatnya kesejahteraan ekonomi, serta berkurangnya nilai uang yang disimpan dalam bentuk tabungan. Namun dalam kondisi tertentu, inflasi juga dapat memberikan dampak positif, seperti mendorong masyarakat untuk melakukan investasi dan meningkatkan produksi bagi produsen atau perusahaan. Meskipun begitu, jika inflasi terjadi secara berlebihan, maka dampaknya cenderung merugikan dan dapat mengganggu stabilitas ekonomi. Nah, untuk mengatasi inflasi ini, diperlukan berbagai upaya yang saling mendukung. Salah satunya adalah mengendalikan jumlah uang yang beredar agar tidak berlebihan. Selain itu, dari sisi pemerintah perlu untuk meningkatkan produksi barang dan jasa agar mampu memenuhi atau menyeimbangkan jumlah kebutuhan masyarakat dengan jumlah barang dan jasa yang tersedia. Stabilitas harga kebutuhan pokok juga harus dijaga agar tidak terjadi lonjakan harga yang drastis. Efisiensi dalam distribusi barang juga penting agar pasokan dapat merata
dan harga tetap terkendali di berbagai daerah. Dalam mengendalikan inflasi, pemerintah dan bank sentral, yaitu Bank Indonesia, memiliki peran penting melalui berbagai kebijakan. Yang pertama, kebijakan moneter, seperti mengatur suku bunga dan melakukan operasi pasar terbuka untuk mengendalikan jumlah uang beredar. Yang kedua, dari sisi kebijakan fiskal, yaitu melalui pengaturan pajak dan pemberian subsidi untuk menjaga daya beli masyarakat agar tetap stabil. Yang ketiga, kebijakan non-moneter seperti pengendalian harga dan pengaturan distribusi barang agar tetap stabil. Dengan kombinasi kebijakan ini, diharapkan inflasi dapat dikendalikan pada tingkat yang stabil. Jadi antara pemerintah dan Bank Indonesia harus bekerja sama untuk mengatasi inflasi. Nah, inflasi merupakan bagian dari dinamika ekonomi yang tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikendalikan dengan kebijakan yang tepat serta kesadaran masyarakat dalam mengelola keuangan. Dampak negatif dari inflasi dapat diminimalisir. Oleh karena itu, memahami inflasi menjadi hal yang penting agar kita dapat lebih bijak dalam mengambil keputusan ekonomi di kehidupan sehari-hari kita. Akhir kata, bukan soal seberapa besar uang yang kita punya, tetapi seberapa bijak kita menggunakan uang tersebut.